Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan bagian kedua dari operasi tabel, terutama untuk retrieve tabel, akan kita lanjutkan poin selanjutnya, yaitu poin nomor 6, yaitu adalah mengenai untuk menampilkan tabel yang datanya ada banyak. Oke, mohon maaf, nomor 6 ya. Kita lanjutkan nomor 4. Oke, kita select dulu tabel database yang ingin kita buat. Oke, coba kita show databases dulu. Oke, database yang kita pakai kemarin namanya adalah perdagangan. Maka kita gunakan use perdagangan. Oke, perdagangan. Terus kemudian kita show tables juga. Oke, show tables. Tables apa aja yang sudah kita buat. Ada barang, ada customer. Oke, sekarang kalau misal kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, nomor 5. Nomor 5 di sini kita akan membuat tabel yang bernama penjualan dengan ketentuan yang sudah tertulis dalam modul ini. Oke, mari kita buat tabelnya dulu. Oke, dengan perintah create table, kemudian nama tabelnya adalah penjualan. Oke, yang pertama field yang pertama adalah kode penjualan ya. Oke, kode underscore penjualan. Oke, sebentar saya tampilkan di sini. Oke, kode penjualan. Tipenya adalah varchar 6. Oke, varchar 6 not nulnya not null. Oke. Dilihat di sini kita lihat nulnya adalah no, berarti di sini adalah not null ya. Oke, ini not null. Kemudian ini sebagai primary key. Oke, kemudian mohon maaf error. Saya ulangi dari awal ya. Oke, saya terlanjur tekan enter. Oke, create table penjualan. Oke, pertama adalah kode penjualan. Tipe datanya adalah varchar 6. Oke, varchar 6 not null. Kemudian primary key, koma. Oke, dilanjutkan dengan kode barang varchar 6. Oke, not null. Kemudian dilanjutkan bulan terjual varchar 50. Oke, varchar 50 not null juga. Terus yang terakhir jumlah terjual. Oke, int 6. Oke, not null. Oke, ini seperti terakhir diakhiri dengan titik koma. Oke, kita lihat dulu tabelnya. Oke, semuanya sudah ada sekarang tabel penjualan. Terus mari kita isi ya. Kita isi dengan perintah insert into. Nama tabelnya adalah penjualan. Oke. Karena di sini sudah urut ya. Semuanya data tidak ada yang kosong, maka langsung kita masukkan values-nya atau ininya dulu ya, tabel apa yang ingin kita masukkan, yaitu adalah ada kode barang. Kode barang atau langsung aja ya, kita masukkan aja langsung insert into penjualan values. Oke. Kalau semisal lupa bisa dicek di video pertama part ini ya. Kalau semisal dilihat di tabel itu bisa kita lihat untuk insert data ada di halaman 12. Oke. Ya, di sini kemarin kita sudah insert into nama tabel atau langsung insert into nama tabel values-nya langsung karena sudah pasti angkanya atau datanya itu sudah urut. Maka kita kembali lagi ke tabel yang bawah sini tadi. Oke.
Yang pertama adalah P1, kemudian B2 kodenya, B2, terus bulannya Januari, kemudian jumlahnya 4, titik koma. Oke, terus yang kedua adalah ini P2, kita ganti kodenya adalah B4, bulannya adalah Februari, terus kemudian jumlahnya adalah 2. Oke, terus kita lanjut ya. Coba kita lihat dulu. Select all bintang from tabel penjualan. Kita cek apakah sudah muncul semua datanya. Oke, sudah muncul. Jadi ada P1, B2, dan seterusnya. Jumlah terjualnya 4 dan 2. Oke, sekarang kita lihat perintah ke-6, yaitu adalah untuk menampilkan data pada tabel barang, yang dimana data pada kolom barang tercantum pada tabel penjualan dengan menggunakan sintak ins, maka dapat digunakan perintah sebagai berikut. Oke, perintahnya select bintang, artinya kita select semuanya, from barang. Oke, jadi kan kemarin kan kita juga sudah punya tabel namanya adalah barang ya, tetapi kita ingin mengkonekkan dengan penjualan. Ada nggak di dalam penjualan? Maka kita pakai select from barang, oke, where kode barang, karena kita punya nama field yang sama yaitu kode barang, in kurung buka, select kode barang from penjualan. Nah, jadi ini ngambil data dari tabel penjualan kemudian dimasukkan ke tabel barang, dikasih kurung di dalam perintah. Jadi pertama adalah select kode barang from penjualan, terus kemudian dimasukkan ke select di kode barangnya. Oke, sehingga kalau kita lihat tampilannya, nah di sini kode barangnya adalah B2 dan B4, sama seperti yang tabel sebelumnya, yang ini B2 dan B4, namun satuan barangnya juga sudah ada, kemudian stok barangnya sejumlah berapa, di sini muncul. Oke, terus selanjutnya adalah bagaimana untuk yang perintah nomor 7, untuk menampilkan data pada tabel barang yang dimana data pada kolom barang tidak tercantum pada tabel penjualan, maka kita gunakan perintah not in. Oke, jadi di sini ada nggak yang tidak termasuk B2 dan B4, artinya adalah B1, B1, 3, dan 5. Oke, perintahnya tinggal kita pakai panah ke atas saja ya, atau diketik ulang nggak apa-apa. Yang ini di depannya dikasih perintah not in. Nah, ini adalah kita ganti dengan not in. Oke, maka yang ditampilkan adalah yang B1, B3, dan B5. Nah, itu adalah perintah not in. Selanjutnya, kalau semisal kita lihat yang perintah 8, yaitu kita pakai sintak eksis. Sintak eksis itu digunakan untuk apa? Untuk menampilkan data pada tabel barang yang dimana data pada kolom barang tercantum pada tabel penjualan. Nah, jadi di sini adalah kolom barangnya di sini, ada ndak, muncul ndak di tabel penjualan. Oke, maka sintaknya ini agak panjang ya. Kita pakai sintak select, select, bintang, from, barang, where-nya sekarang adalah bukan where kode barang, tapi where exist, EXIST, kemudian di dalamnya adalah select all, select bintang, from, jadi saya ini select bintang spasi from, penjualan, where, di mana barang itu adalah nama tabelnya, kode barang adalah nama kolomnya, kode barang, kode barang sama dengan penjualan,
Oke, penjualan titik kode barang. Oke, titik koma. Nah, di sini akan muncul hampir mirip seperti perintah select from where barang kode barang. Jadi di sini perintahnya digunakan untuk menampilkan apakah satuan barang. Oke, kalau kita lihat yang di sini tadi kan satuan barang yang sama juga ya. Tapi di sini ada apa tidak. Jadi axis ini mirip seperti in. Oke. Terus kemudian kalau tidak tercantum itu kita pakai perintah not exist. Nah, tinggal kita panahkan ke atas saja di sini. Kita tambahkan perintah not exist. Oke. Oke, kita pakai perintah where not exist. Oke. Not exist, maka yang muncul adalah sama seperti yang perintah yang di sini, yaitu sama dengan perintah yang ketiga tadi, yaitu from barang where kode barang not in, munculnya juga sama. Oke, terus kemudian kita lanjut sekarang bagaimana kalau misal kita pengen mengurutkan. Oke, mohon maaf, perintah 10 untuk menampilkan semua data barang yang stok barangnya bukan yang terkecil. Oke, jadi di sini kita pakai perintah any, yaitu bukan yang terkecil. Maka perintahnya kita pakai select, select bintang, from, karena semua data barang maka kita pakai dari tabel barang. Where, di mana stok barangnya itu lebih besar daripada any. Diambilnya dari mana? Diambilnya dari select, select stok barang. Karena kita pengen melihat yang stok barang aja. Stok barang from barang. Oke, sebentar. Sepertinya saya salah sintak. Oke, jadi kita ulangi ya. Kolom stok barang tadi bukan pakai C ya, stok barang kalau kita lihat di sini tadi pakai K. Oke, saya ulang. Jadi select. Oke, kita ganti aja di sini. Nah, stok barangnya ini kita ganti. Nah, gini kita enter. Maka kalau misal kita lihat di sini stok barangnya bukan yang terkecil. Kalau kita lihat tabelnya yang awal tadi di sini ya, tabel yang awal di sini, yang paling kecil ada siapa? Ada flash disk dan ada hard disk. Jadi kalau bukan yang terkecil itu pakai any. Nah, sedangkan kalau bukan yang terbesar itu perintahnya adalah kita ganti yang tanda lebih besar ini kita ganti pakai tanda lebih besar sama dengan any-nya kita ganti dengan all. Nah, any-nya kita ganti dengan all. Oke. Maka di sini Pak yang muncul adalah bukan yang bilangan yang paling besar. Lebih besar tadi sama dengan all. Oke. Terus kemudian bagaimana untuk mengurutkan barang? Oke, mengurutkan barang. Kalau kita lihat cek perintah nomor 12, untuk mengurutkan data barang berdasarkan nama barang, maka kita gunakan perintah tetap select from, select all from, atau sering kita sebut juga dengan select bintang. From artinya itu kita tampilkan seluruh datanya dulu, tanda bintang itu menyatakan seluruh data. Oke, kemudian dari tabel apa? Dari tabel barang, order by. Nah, order by itu artinya diurutkan. Kalau berdasarkan nama barang ya kita pakai order by nama underscore barang. Maka yang muncul adalah urut nama barangnya DFHMM. Jadi urut abjak yang ini nama barang. Oke. Kemudian kalau mengurutkan misal ya, kita ingin mengurutkan dari stok barang terkecil ke terbesar. Maka perintahnya hampir mirip, cuma kita ganti aja tabel atau bukan tabel, mohon maaf. Kita ganti kolomnya, yang pengen kita sortkan adalah yang stok barang.
Maka kita pakai select, oke, kita pakai select from, oke, select all, select bintang, from, barang, order by, oke, stok barang, oke, stok barang. Karena diurutkan dari terkecil ke terbesar, kita pakai perintah ASC. ASC artinya ascending. Nah, maka urut stok barang dari yang terkecil sampai terbesar. Kalau semisal pengen terbesar ke terkecil bagaimana? Tinggal kita ganti ASC-nya, kita ganti dengan DESC. Artinya descending. Maka urutnya dari terbesar ke menuju yang terkecil. Nah, terus kemudian untuk pengen menampilkan selanjutnya kita pakai perintah distinct-nya. Jadi distinct, misal untuk menampilkan satuan barang dari tabel barang, maka gunakan perintah berikut ini. Oke, jadi kita pengen satuan barang, kita pakai perintah select, oke, select distinct, DISTINCT, satuan barang from barang. Nah, maka satuan barang yang segitu banyaknya itu kita short atau kita tampilkan hanya yang unik saja, yaitu buah dan unit. Jadi kalau misal banyak, misal nih, biasanya digunakan untuk alamat ya. Kalau alamat banyak, kita hanya pengen menampilkan yang kecamatan saja, maka kita pakai perintah distinct. Nah, terus bagaimana kalau sekarang kita pengen memperoleh data pada tabel barang di mana satuan barang adalah buah dan stok barangnya adalah 34. Maka perintahnya agak panjang ininya. Jadi pertama adalah select kode underscore barang, oke, nama underscore barang, kemudian from, from tabel barang, where, di mana kita pengen satuan barangnya itu adalah buah. Oke, satuan barangnya adalah buah. Kemudian digabung dengan, kita pakai perintah union karena kita ingin menampilkan yang mana satuan barangnya buah dan stok barangnya sejumlah 34. Maka union dengan apa? Sama select, kemudian kode underscore barang, oke, kode underscore barang, kemudian nama underscore barang, from, oke, from-nya barang yang mana, berarti kita pakai perintah where, stok barangnya itu sama dengan 34. Oke, maka di sini akan muncul, oke, ada stok barangnya adalah hard disk, flash disk, dan mouse. Oke, jadi di sini yang satuan barangnya buah kan ada ini kan ya. Oke, sip. Nah, itu adalah perintah-perintah yang digunakan lanjutan dari video kita yang kedua mengenai operasi tabel. Oke, untuk hari ini hanya itu saja pertemuan yang bisa kita bahas. Silahkan dikerjakan mulai dari yang video pertama dengan video kedua pada assignment di grup tugas masing-masing. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.